Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Tante Tuti ke mute Tante. Tuti masih di mute tuh, Tuti. Iya. Sorry kepencet. Ya, oke. Terima kasih untuk semua teman-teman, Brosis, Bapak Ibu yang sudah bersedia merespon undangan kami, ajakan kami, juga Bu Nova, pengajar kita pagi hari ini. Terima kasih sudah bersedia mampir berbagi ilmu untuk kita semua. Bapak Ibu, sesuai dengan undangan kita akan mulai jam 10 dan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, tadi kita sudah bersay hello fellowship, sekarang kita mau bersay hello dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita, dan di pagi hari yang cerah ini, di tempat saya mataharinya terang bersinar, mudah-mudahan secerah hati kita semua, secerah masa depan negeri kita, dan secerah suasana kesehatan kita semua ya. Saya ajak kita semua untuk mari sejenak menenangkan hati terlebih dahulu. Kita buka pengajaran kita, kursus kita pagi hari ini dalam tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami, karena Engkau telah menyelenggarakan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk acara yang telah kami rancang dan Kau jadikan indah pada hari ini. Biarlah hari ini Tuhan, sebelum kami memulai, kami mau datang terlebih dahulu kepadamu. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau katakan biarlah seluruh hati kami, nafas kami, jiwa kami, bahkan roh kami Tuhan, boleh ada dalam perlindungan-Mu, karena kami tahu Engkaulah satu-satunya juru selamat, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kekuatan kami. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Biarlah bait demi bait, kata demi kata, lagu ini boleh menjadi bagian juga dari doa kita. Dimanapun kita berada, mari kita nyatakan ini dari hati kita, dari tempat kita masing-masing. Jangan malu, suaramu adalah suara yang terindah untuk Tuhan. Meskipun dalam keadaan di-mute oleh co-host, tapi bernyanyilah untuk Tuhan, bernyanyilah untuk jiwamu. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak hanya menyerahkan rencana kami,
menyerahkan harapan kami, menyerahkan angan-angan kami. Terlebih kami menyerahkan hidup kami Tuhan, jiwa kami, roh kami. Biarlah Engkau yang pimpin, Engkau yang kuasai, dan Engkau yang perlengkapi kami. Terlebih Tuhan di masa ini, di hari-hari yang begitu berat untuk kami Tuhan. Begitu banyak kenyataan yang di luar harapan kami. Saat begitu banyak kenyataan yang seakan sulit kami terima, tapi kami percaya tangan Tuhan tak pernah jauh dari kami. Engkaulah yang menyembuhkan kami Tuhan, Engkau yang memulihkan kami. Dengan iman kami katakan Tuhan, kalau saat ini Kau izinkan kondisi kami Tuhan mungkin sedang tidak nyaman untuk kami lalui, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menjaga kami, Engkau akan terus mendukung kami Tuhan. Jika di antara para peserta saat ini Tuhan juga ada yang Kau izinkan dalam kondisi tidak sehat, dengan penuh iman kami katakan Engkau akan menyembuhkan kami Tuhan. Maka layaklah kalau sepanjang hidup kami selalu naikkan syukur kami Tuhan hanya kepadamu, dan kami hanya menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang bertahta di atas segala pujian kami. Mari saat ini Bapak Ibu teman-temanku semua, kita mau katakan, kan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan sungguh kami berterima kasih, sungguh aku berterima kasih Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, dan Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Biarlah penyembahan kami, pujian kami pagi ini Tuhan, layak dan harum di hadapan-Mu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan akan ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Yesus seumur hidupku. Mari angkat hatimu dan penuh iman katakan, Kau Tuhan yang memulihkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Jangan apakan ku balas kasih-Mu, jangan kemuliaan hanya layak
syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Kemuliaan hanya baik bagimu. Disembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat hatimu dan katakan, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus. Tuhan, beracaralah selalu sepanjang hidup kami, Tuhan. Terlebih di hari-hari yang membuat kami seakan sulit untuk bernafas, sulit untuk menerima kenyataan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu mendukung kami. Biarlah Engkau yang terus menaruh harapan dalam hati kami bahwa Engkau hanyalah sejauh doa kami. Maka pagi hari ini Tuhan, layakan kami, layakan hati kami Tuhan, untuk belajar lebih mengenal Engkau Tuhan, lewat apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Nova. Ajar kami Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu, untuk menjadi pendoa yang berguna bagi sesama kami. Biarkan kami Tuhan menjangkau banyak hati yang membutuhkan uluran tangan kami lewat doa-doa kami. Taruhlah kata-kata hikmat dalam Ibu Nova, dan biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas beliau pagi ini. Izinkan kami sepanjang siang hari ini Tuhan, mau mengambil waktu untuk tetap duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk duduk dekat Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang menjaga seluruh internet yang akan kami pakai, seluruh jaringan yang akan kami pakai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan kami naikkan segala ungkapan harapan syukur kami Tuhan. Terima kasih hanya melalui satu nama Putra Tuhan kami Yesus Kristus, karena Dialah yang berkuasa dalam hidup kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan langsung ke Bu Nova. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat Salam pagi, sehat Bu buat Nova. semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya, salam kenal dari saya yang belum kenal. Saya namanya Nova, Bu Nova. panjangnya Cecilia Novala saya. Saya dari Paroki Matias Rasul Kosambi Baru. Nah, di PPK PKKKAJ saya sebagai koordinator untuk doa syafaat. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan teman-teman di Diklat Tangerang 1 ya. Kita belajar bersama, ya, belajar bersama untuk lebih lagi mengenal, lebih lagi mendalami dan
merenungkan betapa besarnya kuasa doa ya, terutama bagi kita semua. Dan hari ini sepertinya ada beberapa teman yang dari BPK juga yang akan bergabung bersama dengan kita, teman-teman yang belum lama ikut TC untuk pengajar doa syafaat, untuk kita bersama-sama mendalami lagi ya. Baik, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kalau boleh saya bertanya dulu nih sebelum masuk dalam sesi pengajaran. Siapa yang merasa bahwa ini sesuatu yang masih asing bagi Anda semua? Apa sih doa syafaat itu? Angkat tangan aja yang merasa, aduh saya nggak ngerti deh, apaan sih makanan apa gitu. Silakan, nggak usah malu-malu. Kan berarti karena sudah tahu semua kan saya nggak perlu ngajar gitu. Kalau emang belum tahu ya kita sama-sama belajar gitu ya. Oke ya, banyak mungkin dari kita belum terlalu mendalami, belum tahu secara apa sih doa syafaat gitu. Karena mungkin kita merasa bahwa wah itu doanya orang yang di gereja sebelah mungkin ya. Kita kan di Katolik mungkin tidak terlalu familiar dengan kata-kata doa syafaat gitu ya. Nah, maka pagi hari ini kita mau belajar bersama apa sih doa syafaat itu? Apakah itu doanya Katolik atau bukan gitu ya? Oke, saya akan sharekan materi saya pada pagi hari ini. Ya, judulnya doa syafaat. Materinya itu saya menjadi buku pegangan kami adalah ini, sebuah buku judulnya Doa Syafaat, Menadahkan Tangan kepada Allah, ditulis oleh Cyril John. Bapak Ibu kalau mau bukunya nanti bisa tanya dengan Ibu Maria Lim, beli di Sekinah ada ya di toko buku Lumen. Nanti silahkan dikenal kalau ini mengkoordinir untuk membeli bukunya. Dan saya harap Bapak Ibu kalau Anda sungguh-sungguh tergerak dan sungguh-sungguh mau mendalami doa syafaat, silahkan Anda baca buku-buku ini. Ya, ini sangat menolong kita untuk memahami apa itu doa syafaat. Ya, nah, Paulus di dalam suratnya kepada umat kepada Timotius ya, kepada Timotius, dia menegaskan bahwa doa syafaat itu adalah sesuatu yang memang penting gitu ya. Yang mengatakan dalam surat 1 Timotius 2 ayat 1-2 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, maka bagi kita semua ya, Paulus sudah menyerukan bahwa kita harus selalu menaikkan doa. Ya. Dan doa itu untuk siapa? Bukan untuk saya sendiri, bukan untuk kepentingan saya. Paulus mengingatkan bahwa naikkanlah doa, permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk para pembesar, ya, untuk para pemimpin tentunya ya. Untuk apa? Supaya kita semua dapat hidup tenang, hidup tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Oleh karena itu kita mari sama-sama mendalami. Kalau begitu apa sih sebenarnya doa syafaat itu? Ya, dari pengertiannya, pengertian doa syafaat. Kalau dalam kamus itu dikatakan doa syafaat itu adalah doa atau permohonan atas nama orang lain. Ya, jadi suatu permintaan atau permohonan mendesak untuk kepentingan orang lain. Jadi kata kuncinya itu di situ untuk orang lain, gitu ya, atas nama orang lain. Ini bukan untuk saya. Nah, ini pengertian secara umum ya, pengertian secara definisi di dalam kamus. Nah, maka seorang pendoa syafaat adalah orang yang mengambil tempat pada posisi orang lain atau memohonkan sesuatu untuk orang lain. Ya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu mungkin pernah ya waktu kecil gitu kalau dalam keluarga, kalau adiknya mungkin dalam keluarga kakak adik gitu ya, adiknya lagi pengen es gitu kecil gitu ya, tapi dia takut sama mama nih gitu kan, jajan misalnya, tapi nggak berani, takut. Nah mungkin kita yang menghadap mama ya, ma ini adik minta es nih, minta jajan gitu kan, boleh nggak gitu ya. Mungkin mamanya tadinya pertama nggak boleh, lagi batuk misalnya, lagi pilek nggak boleh gitu kan. Tapi kita mungkin lagi terus mendesak mama gitu ya. Nah mungkin ibaratnya seperti itu nih.
kita lagi tahu adik kita lagi pengen jajan gitu kan, nggak berani minta atau nggak punya daya untuk minta gitu, makanya kita yang ngadep mama nih, mah minta jajan nih buat jajan, adiknya pengen jajan, misalnya seperti itu ya, ilustrasinya hanya seperti itu. Nah, tapi dalam doa tentunya bukan sesuatu yang persis begitu, tapi saya ingin memberikan contoh adalah bagaimana seolah-olah seperti orang yang memohonkan sesuatu untuk orang lain, gitu ya, sebagai perantara. Nah, maka dikatakan di dalam definisinya itu doa syafaat adalah, ya, dengan kata lain, doa yang kudus, penuh percaya dan terus-menerus dimohonkan oleh seseorang kepada Allah atas nama seseorang atau orang lain yang sangat membutuhkan campur tangan Allah. Ya, maka doa syafaat itu doa yang kudus, pertama. Kudus, penuh percaya, dan terus-menerus. Ya. Kenapa dikatakan doa syafaat adalah doa yang kudus? Pertama-tama karena merupakan sebuah relasiku dengan Tuhan. Itu kan berarti kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya. Doa itu kan sesuatu yang kudus, dan kita yang berdoa juga harus dalam keadaan yang kudus, gitu ya. Maka nanti dalam sisi-sisi berikutnya kita harus belajar bahwa bagaimana orang yang boleh naik, siapakah orang yang boleh naik ke gunung Tuhan? Tentu adalah orang yang hatinya bersih, yang hatinya murni, gitu ya. Maka kita mau menaikkan doa kita dalam kekudusan, ya, hati kita, hidup kita di dalam kekudusan, ya. Doa itu kudus karena kita memohonkan atas nama orang lain, ya. Penuh percaya. Kita penuh iman, penuh percaya bahwa saya berdoa kepada Allah, ya, dengan penuh kepercayaan, saya percaya bahwa Allah akan menolong, akan memberikan rahmatnya kepada kita, gitu ya. Dan kemudian doa itu dimohonkan terus-menerus. Doanya mungkin nggak cukup hanya sekali, ya. Tetapi doa itu bagaimana didoakan secara terus-menerus. Makanya kalau orang doa syafaat tuh nggak cuma doa sekali pertemuan, gitu ya. Doa syafaat berarti doanya ya rutin, terus-menerus, nggak cukup sekali 2 kali. Nanti kita akan lebih dalam lagi kita pelajari maksudnya bagaimana doa terus-menerus, gitu ya. Dimohonkan oleh seorang kepada Allah atas nama orang lain. Ya. Jadi doanya itu untuk orang lain. Kita mewakili orang lain. Yang kita naikkan doa itu kepada Allah, kita tahu membutuhkan campur tangan Allah, ya. Maka itulah yang dikatakan sebagai doa syafaat, ya. Oleh karena itu, doa syafaat itu merupakan doa yang melampaui kebutuhan pribadi. Maka kalau kita sudah membuat komitmen saya mau berdoa syafaat, gitu ya, maka doa itu sudah tidak memikirkan kepentingan kita pribadi, tapi melampaui kepentingan kita, ya, melampaui kebutuhan atau melampaui kebutuhan pribadi setiap kita, ya. Nah, berikutnya adalah doa syafaat itu merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah, berhubungan dengan rencana keselamatan Allah dan merupakan bagian dari karya keselamatan itu sendiri. Jadi teman-teman, doa syafaat itu berarti masuk pada sebuah relasi, sebuah hubungan antara manusia dengan yang ilahi, antara manusia dengan Allah, untuk apa? Untuk misi Allah bagi dunia ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kita bicara mengenai doa syafaat, ya, kita mau berdoa syafaat, baik itu untuk kepentingan teman, orang lain, atau kepentingan bangsa dan negara, itu orientasi kita harus jauh ke depan, bukan sekedar supaya teman saya ini yang dia rindukan mendapatkan apa yang dia mau, gitu ya. Tetapi bahwa apa yang kita doakan itu punya satu misi, bahwa Allah itu punya rencana bagi keselamatan dunia ini. Allah ingin mendamaikan antara dunia dengan Allah, gitu ya. Ada rencana keselamatan bagi dunia ini. Sehingga kalau kita berdoa syafaat, kita juga punya misi yang sama, bahwa dengan berdoa syafaat kita mau mendamaikan dunia dengan Allah, mau menjadi bagian di dalam karya keselamatan itu sendiri, supaya setiap orang dunia ini, ya, atau orang-orang yang kita doakan itu, dia boleh mengalami suatu perjumpaan dengan Allah, dia boleh mengalami suatu pertobatan, sehingga dunia ini pada akhirnya setiap orang pun boleh mengalami
keselamatan Allah itu, ya. Jadi bukan sekedar berhenti pada apa yang saya minta dia berikan, gitu ya. Jadi contohnya begini, kita sedang berdoa syafaat untuk teman kita yang sakit, ya. Memang pasti doa kita mau supaya dia sembuh, gitu kan. Permohonan kita ada doa supaya dia sembuh. Tetapi adalah semoga tidak hanya soal dia sembuh terus bye-bye selesai begitu ya. Tetapi dengan rahmat kesembuhan yang dia alami, dia boleh mengalami suatu perjumpaan dengan Allah. Sehingga bukan sekedar fisiknya saja yang sembuh gitu ya, tetapi lebih-lebih adalah bagaimana rohani dia, jiwanya dia boleh mengalami keselamatan, boleh mengalami perjumpaan dengan Allah. Saya berikan contoh begini, kalau kita berdoa untuk seseorang sedang sakit, ya, kita bersyafaat, berdoa bagi dia, semoga dia sembuh dan sebagainya. Tetapi mungkin dia nggak sembuh-sembuh juga, ya. Misalkan seseorang yang mengalami sakit yang cukup serius gitu ya. Ternyata pada proses perjalanan waktu dia tidak mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi hati dia, jiwa dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami pertumbuhan iman. Kalau tadinya nggak bisa menerima kondisi sakitnya, atau dia masih menyimpan kemarahan, menyimpan dendam mungkin gitu ya. Tetapi dengan doa-doa yang kita naikkan bersama gitu ya, ternyata doa itu mengikis rasa marah dia, mengikis rasa dendam dia, mengikis rasa kebencian dia mungkin gitu ya. Sehingga pada akhirnya dia boleh mengalami hati yang disembuhkan, hati yang dipulihkan, dan dia boleh mengalami pertumbuhan iman. Nah, ini adalah contoh bagaimana bahwa doa yang kita naikkan itu dan doa syafaat itu berhubungan dengan rencana keselamatan Allah dan merupakan bagian dari karya keselamatan itu sendiri, ya. Sehingga supaya setiap orang boleh mengalami keselamatan, ya, gitu. Maka doa syafaat juga merupakan sebuah tindakan kasih, ya. Ini sih nanti saya sampaikan lebih lanjut, ya. Maka berdoa syafaat dan kita merasakan beban orang yang sedang kita doakan, ya. Kita pasti bisa membayangkan gini, kalau saya berdoa dengan beban dan tanpa beban. Kalau tanpa beban itu mungkin begini ya, tolong dong doa, titip doa ya, misalkan, atau kita misalnya nih dalam PD kan biasanya suka ada tuh intensi-intensi doa gitu ya. Mungkin kalau kita tanpa beban, saya merasakan gitu ya, kadang-kadang nih kalau dulu saya disuruh bacain doa di dalam doa PD, baca intensi doanya ya. Mungkin ketika saya baca tuh saya tidak terlalu merasakan beban itu, karena saya hanya bacakan doanya gitu ya. Untuk keluarga ini mohon ini, keluarga si A mohon untuk ini, kami mohon untuk si B misalkan mohon untuk apa gitu. Tapi saya hanya membacakan doa sehingga saya nggak merasakan beban sungguh-sungguh gitu ya. Tetapi ketika ada seseorang yang mungkin secara pribadi datang gitu ya, mohon, ayo tolong dong doa untuk seseorang yang sedang saya alami saat ini gitu ya, di lingkungan misalnya kondisi COVID seperti ini. Tetangga ya, umat di lingkungan ada yang sedang sakit, ada yang mungkin papanya meninggal, ada yang sekeluarga terpapar COVID gitu ya. Itu saya sungguh-sungguh merasakan, aduh kayaknya ini mereka mengalami sesuatu yang apa ya, butuh kekuatan gitu ya, butuh saling meneguhkan dalam lingkungan ini. Sehingga saya bersama mengajak teman-teman yang lain, yuk kita doa sama-sama gitu ya. Maka apa yang saya lakukan adalah setiap yang kami lakukan di lingkungan, di wilayah, setiap malam jam 9 malam kami berdoa bersama secara online, berdoa rosario bersama dengan beban ya, untuk mereka yang sedang sakit, terutama karena COVID saat ini, ya. Dan itu kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana apa yang mereka rasakan, gitu ya. Tadinya kita berpikirnya ya udah yuk kita doanya 9 hari aja, 1 kali novena gitu ya. Tapi ternyata apa? Makin hari ini makin bertambah yang memasukkan intensi doa, gitu ya. Kemudian juga kondisi di lapangan juga makin banyak teman-teman yang terpapar. Tadinya cuma 1 orang nih tetangga sebelah gitu ya. Ternyata tiba-tiba ada info lagi besokannya, oh blok ini kena, oh blok ini kena, blok ini ada yang kena 1 keluarga, oh RT ini kena. Akhirnya makin banyak kita merasakan kita punya beban yang sama untuk sama-sama saling meneguhkan. Nah, ini contoh bagaimana dalam doa syafaat itu
kita turut merasakan beban orang yang sedang kita doakan, ya. Sehingga dalam kita menaikkan doa itu kita seolah-olah kita ini sedang berada pada posisi orang itu, ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Maka doa syafaat tidak terpusat pada diri sendiri, ya. Fokusnya bukan pada kepentingan sendiri pribadi, bukan pada diriku sendiri, tetapi adalah keluar dari kepentingan pribadi kita, ya, bahwa kita mau menjadi perantara bagi orang lain untuk kepentingan mereka, ya. Yohanes Paulus kedua dalam doa dia mengatakan bahwa kita perlu merasakan juga ada sukacita, harapan, kesedihan, dan penderitaan orang-orang pada zaman sekarang. Maka teman-teman terkasih, kalau kita mau jujur ya, dalam kondisi situasi dunia yang hari-hari belakangan ini, kalau kita nggak punya beban untuk mendoakan dunia sih, sebagai orang beriman, kalau menurut saya, kita harus berefleksi lagi ya. Saya punya kepekaan nggak untuk dunia ini, untuk lingkungan kita. Maka ini saat yang tepat kalau kita mau bersama-sama mendalami doa syafaat. Karena sekarang saatnya untuk mari kita berdiri untuk berdoa. Bukan hanya untuk kepentingan saya sendiri sekarang, tapi berdoa untuk kepentingan dunia. Ya, oke. Nah, di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Bapak Ibu kalau Anda bawa Alkitab, di dekatmu ada Alkitab, boleh dibuka ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Yohanes 11 1 sampai dengan 44. Itu adalah kisah yang pasti Bapak Ibu teman-teman sudah sering dengar, sudah sering baca, yang mungkin sudah hafal kisahnya juga nih. Tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saya akan bacakan ya, Bapak Ibu mungkin boleh menyimak ceritanya, boleh mencoba merenung-renungkan maksud dari cerita itu, kita bisa temukan apa gitu ya. Lazarus dibangkitkan, dari Yohanes 11 1 sampai 44. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, jika dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari tempat itu di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus itu sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah dan dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang setelah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perikop tadi kita belajar, ya, kita mencoba mengenali ya, bagaimana sikap Marta dan Maria ketika dia melihat saudaranya sakit parah, ya, ketika saudaranya itu sakit parah dan pada akhirnya saudaranya itu mati. Apa yang dia lakukan? Dia terdorong, dia tergerak untuk datang kepada Yesus, ya. Tadinya sempat ragu-ragu, sempat nggak percaya gitu kan. Kok coba kalau Yesus ada di sini, pasti dia nggak mati. Dia sempat merasa bahwa pasti Tuhan tidak berbuat apa-apa nih, membiarkan saudara saya begitu saja mati. Ya. Tapi akhirnya ketika Yesus menegaskan kembali untuk kepada Marta dan Maria, akhirnya mereka percaya, iya Tuhan, saya percaya. Engkau pasti akan berbuat sesuatu. Maka apa yang diperbuat oleh Marta dan Maria tadi, merupakan sebuah contoh bagaimana dia berdoa syafaat, dia menaikkan permohonan kepada Yesus untuk menolong Lazarus. Ya, dia dengan penuh iman, dengan penuh percaya, dia datang kepada Yesus, pasti Yesus akan berbuat sesuatu untuk Lazarus. Ya, tapi saya memberikan contoh tidak hanya soal Marta dan Marianya, Yesus sendiri pun juga contoh bagaimana dia berdoa syafaat. Kalau Bapak Ibu lihat dalam kisah tadi, bagaimana ketika dia datang kepada
kembali ke rumah Marta dan Maria itu ya, untuk melihat Lazarus, apa yang tertulis dalam kitab suci dikatakan, maka maskullah hatinya. Hatinya tergerak, hatinya punya rasa empati gitu ya, punya sebuah perasaan, tadi seperti dikatakan, punya perasaan yang sama terhadap orang yang sedang susah itu, ya, punya beban yang sama untuk orang lain. Maka ketika Yesus datang dan dia merasakan beban itu, apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Bapa, mohon supaya terjadi sesuatu bagi Lazarus itu. Ya, maka tadi ketika Yesus sudah berdoa dikatakan supaya mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Maka tujuan Yesus bukan cuma sekedar supaya Lazarus hidup lagi dan Yesus dipuji-puji, bukan itu, tetapi supaya dengan peristiwa itu orang melihat kemuliaan Allah. Maka teman-teman sebagai pendoa syafaat, tujuannya kita berdoa bukan supaya saya dipuji orang kalau misalnya doa kita dikabulkan gitu ya, seperti apa yang dia harapkan. Tetapi supaya dengan peristiwa itu orang boleh mengalami perjumpaan dengan Allah. Orang boleh semakin melihat kemuliaan Allah ya. Itu yang kita bisa pelajari dari kisah Lazarus tadi. Bagaimana itu menunjukkan suatu tindakan yang penuh belas kasih, penuh iman, dan itu dinyatakan di dalam doa. Ya. Nah, sekarang bedanya apa sih doa permohonan dan doa syafaat? Kita kan sering ya berdoa, menaikkan doa-doa permohonan ya dalam PD atau di dalam doa umat, di dalam misa mungkin, atau di dalam doa-doa kita gitu ya, doa permohonan dan doa syafaat. Bedanya adalah pertama, kalau dalam doa permohonan itu lingkupnya terbatas untuk wujud tertentu ya. Kalau misalkan kita dalam PD kan ada menaikkan doa permohonan, dimasukkan intensi-intensi doa untuk si A, si B gitu ya, untuk wujud tertentu yang kita mohon untuk sesuai dengan keinginan harapan kita gitu kan, intensi kita ya terbatas. Kemudian dilakukan dalam pertemuan untuk mendoakan wujud ya, misalkan dalam tadi ya di dalam PD atau di dalam pertemuan tim mungkin. Misalkan saat ini kita berdoa bagi intensitas doa yang masuk untuk yang sedang sakit, atau untuk mendoakan keluarga yang sedang ada permasalahan misalnya, atau untuk pekerjaan atau apa gitu ya. Pokoknya untuk satu wujud tertentu kita lakukan doa-doa itu. Nah, kemudian di dalam doa permohonan Allah melakukan sesuatu untuk kita. Maksudnya adalah saya berdoa, saya mohon Tuhan, mohon supaya Engkau memulihkan sakit saya. Misalnya kita mohon supaya Allah yang bekerja untuk kita, gitu ya. Nah, di dalam doa syafaat, ya, doa syafaat itu lingkupnya lebih luas. Ya, bukan hanya kepentingan untuk satu orang atau satu keluarga tertentu saja, tetapi juga melingkupi lingkup yang lebih luas bagi bangsa, bagi gereja, bagi dunia, gitu ya. Untuk sesuatu lingkup yang lebih luas, ya, lingkup bukan untuk kepentingan satu kelompok atau satu pribadi saja, tapi untuk kepentingan banyak orang, ya, lingkupnya lebih luas. Dan tidak hanya dilakukan satu kali, tapi tadi ya terus-menerus kita doakan. Kita bawa secara terus-menerus dalam doa ya. Nah, di dalam doa syafaat Allah melakukan sesuatu melalui kita. Artinya apa? Kita menjadi mitra Allah di dalam berdoa. Ya, kita ikut untuk berperang juga ya, seperti ibaratnya seperti seorang tentara yang maju bertempur gitu ya. Kita ikut berperang juga gitu loh. Jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, misalkan juga dengan doa puasa, juga mungkin doa dengan yang terus-menerus, gitu ya. Maka melalui kita, ya, Allah melakukan sesuatu itu melalui kita. Kita yang dipakai oleh Allah untuk intensi-intensi dalam doa syafaat itu. Ya, jadi bedanya di sini. Oke. Kemudian, pendoa syafaat itu menyatukan dirinya dengan Kristus yang menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Bapa, serta ikut merasakan penderitaan Kristus yang tergantung antara langit dan bumi dan memohon untuk keselamatan dunia. Nah, ini lebih jelas lagi ya, menjelaskan tadi yang tadi kita sudah sempat
singgung bagaimana doa syafaat itu juga menyangkut pada soal keselamatan, ya. Kita menjadi bagian di dalam karya keselamatan itu. Maka ketika kita sebagai seorang pendoa syafaat, ya, maka kita berdoa kepada Bapa dan kita juga punya beban ikut merasakan penderitaan Kristus dan memohon untuk keselamatan dunia. Jadi kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana kita melihat dunia yang mungkin hidup di dalam dosa yang terpisah dari Allah gitu ya, dunia yang membutuhkan keselamatan ini, membutuhkan pertobatan. Maka kita juga merasakan bagaimana Yesus sendiri itu sudah tergantung di kayu salib ya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita ikut juga merasakan beban itu ya, ikut merasakan bagaimana Kristus sudah menderita bersama-sama dengan kita untuk memohonkan apa? Mohonkan untuk keselamatan bagi dunia ini ya. Nah, maka pendoa syafaat itu dikatakan juga dalam bahasa Latin interceder ini ya, berarti adalah kita mau mengajukan permohonan atas nama orang lain, berdiri di antara dua pihak, memohon kepada yang satu untuk pihak yang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman ingat kisah Abraham dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33, Anda boleh simak nanti dibaca sendiri di rumah ya. Kejadian 18 ayatnya 16 sampai dengan 33 ya. Saya nggak bacakan, ini cukup panjang ayatnya, tapi saya memberikan kepada Bapak Ibu, coba Anda lihat kalau Anda buka kitab suci, judul perikopnya apa di situ? Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Jelas di situ dikatakan judul perikopnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ya, bagaimana Abraham berdoa kepada Allah untuk apa? Kalau kita lihat perikop itu kan mengisahkan bagaimana ketika Abraham sedang apa? Negosiasi sama Allah, gitu kan ya? Tuhan, bagaimana kalau misalnya ada 50 orang benar aja di kota itu, ya? Taruh lagi, nggak kurang juga. Gimana kalau kurang 50 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau memusnahkan seluruh kota itu? Allah menjawab, aku tidak memusnahkannya. Sekiranya 40 di dalamnya, ya nawar lagi nih. Sekiranya 30, kalau 20, kalau 10 gitu ya. Abraham nih benar-benar punya beban gitu ya. Dia membayangkan, coba deh kalau 50 orang Tuhan kira-kira akan memusnahkan nggak ya? Tapi kayaknya 50 juga nggak ada juga yang bertobat gitu ya. Nawar lagi deh, ada kepada Allah lagi. Boleh nggak kalau 40? Sedemikian seterusnya sampai akhirnya terakhir katakan berapa? 10 didapati di sana, boleh nggak? Allah mengatakan, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ini adalah contoh bagaimana ketika Abraham menghadap Allah, bernegosiasi. Gitu ya. Demikian juga kisah di dalam Musa. Keluaran 32, ayat 31 dan 32, ini juga bagus nih kutipannya. Keluaran 32, ayat 31 sampai 32 itu ketika Musa berdiri sebagai perantara bangsa Israel ketika bangsa Israel berdosa kepada Allah dengan menyembah anak lembu emas. Ya, dikatakan, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, sekiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Teman-teman, Anda lihat ya, bagaimana Musa itu mempertaruhkan namanya. Menurut saya sangat berani bagaimana Musa itu berjuang memohonkan rahmat dan belas kasih Allah itu nggak main-main. Ya, dia rela namanya dihapuskan dari kitab. Padahal yang berdosa bukan dia, yang berdosa adalah bangsa Israel karena dia membuat lembu emas sebagai Allah mereka, gitu ya.
Tapi Musa berdoa mohon pengampunan dari Tuhan, mohon rahmat dari Tuhan. Bahkan dia mengatakan tadi ya, dikatakan hapuskan namaku dari kitabmu. Dan Allah mengatakan yang akan saya hapuskan adalah mereka yang sudah berbuat dosa. Ya, maka ini adalah contoh bagaimana seseorang yang berdoa syafaat, baik berdoa syafaat, dia berdiri dengan sungguh-sungguh sebagai perantara, punya beban yang sungguh-sungguh, ya, dengan penuh iman, dengan penuh percaya, dia menghadap kepada Allah. Ya. Dia seorang mediator, berdiri antara dua belah pihak. Ini hanya pengertian dari bahasa Ibrani, ya, paugah. Maka seperti dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Yesus adalah pengantara untuk memulihkan persahabatan Allah dan manusia. Maka dikatakan Kristuslah yang terutama sebagai pendoa syafaat bagi kita semua, yang mendamaikan manusia dengan Allah. Ya, maka Bunda Maria juga para malaikat, para kudus itu juga berdoa bersama-sama mendoakan kita semua kepada Allah. Ya. Maka dalam doa syafaat itu ibarat orang membangun tembok, gitu ya. Membangun tembok doa syafaat. Berdoa syafaat adalah doa tanpa jemu-jemu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya. Bagaimana kita berdoa tidak jemu-jemu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 saya bacakan. Tetapi tetaplah berdoa, ini tentang nasihat-nasihat ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Berdoalah senantiasa tanpa jemu-jemu. Maka doa syafaat itu secara gigih memohon belas kasih Allah untuk kebutuhan, keadaan suatu kelompok bangsa dan dunia. Ya, ini mengulang dari yang tadi, menegaskan kembali bagaimana kita seperti orang bangun tembok. Gitu ya. Mengambil posisi untuk melindungi umat Allah dari serangan iblis. Nah, nanti teman-teman akan belajar bahwa di dalam doa syafaat itu juga ada peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Ya, nanti dalam sesi keempat ya, teman-teman akan belajar bahwa dalam doa kita bukan cuma sekedar kita naikkan doa sehari-hari begitu saja, tapi kita juga seperti orang yang tentara yang siap untuk maju berperang begitu ya, mengambil posisi untuk melindungi umat Allah dari serangan iblis. Maka berdoa syafaat berarti membangun tembok pertahanan rohani. Ya. Jadi bukan sekedar supaya doaku dikabulkan apa yang aku mau, gitu ya, tetapi membangun tembok pertahanan rohani. Nah, dalam contoh ya, contohnya adalah ketika Suster Faustina mendapatkan rahmat untuk mengalami satu penampakan Yesus dalam kerahiman ilahi itu ya, dia mendapatkan pesan untuk berdoa bagi dunia. Ya, maka teman-teman kalau Anda yang rajin atau yang berdevosi kerahiman ilahi itu juga sebuah contoh bagaimana kita berdoa syafaat. Karena dalam doa itu kita mendoakan siapa? Kita mendoakan dunia. Untuk pertobatan dunia, mohonkan rahmat dan belas kasih Allah, ya. Katakan Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ya. Ini juga sebuah contoh bagaimana kita berdoa syafaat, ya. Kita berdoa bukan untuk keinginan saya pribadi, ya, kebutuhan saya pribadi, tapi kita berdoa bagi kepentingan dunia, bagi pertobatan dunia. Doa syafaat itu seperti pelari maraton, bukan sprinter. Artinya kalau sprinter itu kan jarak pendek, ya. Balapan, siapa cepat selesai gitu ya, 100 meter atau 50 meter mungkin ya, lari yang jaraknya pendek, cepat-cepatan selesai, nyampe gitu ya, dia menang kan. Maka doa syafaat itu seperti pelari maraton, bukan seperti sprinter yang cepat selesai, sekali cukup udah beres bye-bye gitu ya, nggak mau tahu lagi bagaimana selanjutnya. Tetapi doa syafaat adalah kita apa? Jangka waktu yang lama gitu ya, konsisten, setia,
mengatur itunya ya. Kalau lari maraton kan pasti dia mengatur bagaimana kecepatannya, bagaimana kita bertahan terus sampai akhirnya dia mencapai garis finish gitu ya, dengan jarak yang panjang ya. Maka dia harus setia, konsisten, mengatur cara dia berlari, bernafas dan sebagainya ya. Maka doa juga seperti pada maraton itu ya, jarak panjang, tidak terburu-buru, pokoknya yang intensimu apa saya doakan selesai begitu beres, tidak, tapi kita konsisten. Konsisten apa? Menjalin relasi dengan Allah, berdoa terus-menerus ya, beriman teguh kepada Allah, memohon tidak kunjung berhenti ya. Kita tidak menyuruh-nyuruh Allah, tapi kita berdiri bersama umat Allah memohon rahmat dan belas kasih-Nya ya. Sebagai contoh, mungkin teman-teman ingat kisah tentang Santa Monica ya. Santa Monica ini seorang santa yang sangat luar biasa. Dia mempunyai anak. Ini orang Karawaci mestinya tahu siapa anak Santa Monica? Ada yang tahu? Agustinus. Teman-teman. Iya, harus tahu nih, kalau nggak tahu kelewatan. Ya, Agustinus ya, kita bayangkan Santa Monica ini seorang wanita yang saleh, dia seorang pendoa, dia seorang pendoa gitu ya. Tetapi suami dan anak-anaknya hidup yang sangat jauh dari Tuhan. Ya, pokoknya kalau dibilang dosanya semua ada di situ gitu ya istilahnya ya. Kafir, tidak beriman, pokoknya ya membunuh karena sering bertempur, berperang ini itu dan sebagainya. Pokoknya hidupnya sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Monica? Santa Monica dia hanya berdoa, ya. Berdoa bukan untuk supaya apa yang kebutuhan dia dikabulkan, tapi berdoa untuk apa? Supaya suami dan anaknya juga boleh mengalami rahmat Allah. Berapa lama dia berdoa? Yang jelas bukan sekali novena selesai, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun dia berdoa. Dan buah dari doa yang terus-menerus tidak kunjung berhenti. Akhirnya suami dan anaknya mengalami pertobatan. Bahkan anaknya ya menjadi seorang uskup di Hippo, dia pujangga gereja yang sangat terkenal ya, menjadi Santo Agustinus. Anda bayangkan, nggak pernah terpikirkan oleh kita bagaimana seorang pendosa menjadi seorang santo. Gitu. Kita bayangkan kalau santo itu pasti dari kecil hidupnya suci terus gitu ya. Dan ternyata buah dari doa Santa Monica itu membawa suatu pertobatan. Ya, maka teman-teman terkasih, kalau Anda saat ini berdoa baru setahun, 2 tahun, kok suami saya belum bertobat juga, gitu. Contoh aja misalnya ya, jangan putus asa gitu ya, bertahun-tahun tetaplah berdoa. Ya. Sudah berdoa berkali-kali novena, kok anak saya masih nakal aja ya, gitu ya. Tenang aja ya, teruslah setia berdoa. Ya. Pasti doa yang didoakan oleh orang-orang yang beriman, saya yakin dan percaya pasti ada buah. Ya, oke. Doa syafaat itu apakah Katolik atau bukan ya? Nah, doa syafaat adalah sebuah doa trinitaris. Artinya apa? Doa yang dipersembahkan kepada Bapa melalui dan bersama Putra dalam kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Doa ini bertujuan untuk meminta rahmat Allah bagi orang lain, keadaan bangsa, gereja, PKK gitu ya, persekutuan doa, pelayanan dan lain-lain. Ya, maka doa ini bukan doa ini doa yang kepada Bapa bersama Putra dan di dalam bimbingan Roh Kudus. Ya, maka bersifat trinitaris. Ya. Nah, ini pertanyaan sering muncul. Katolik apa enggak sih, gitu ya? Nah, dari hari ini kita mendapatkan jawabannya pasti ya. Dari Katekismus Gereja Katolik. Berarti kalau sesuatu itu sudah disampaikan dalam Katekismus Gereja Katolik, sudah pasti ini juga ajaran dari Gereja Katolik. Nah, dikatakan apa? Doa syafaat adalah doa permohonan yang membuat kita berdoa seperti yang Yesus lakukan. Ia adalah perantara satu-satunya pada Bapa untuk semua manusia, terutama untuk orang berdosa. Ya, maka kalau boleh saya menarik satu benang merah dari apa yang sudah kita bicarakan tadi gitu ya. Sebenarnya orientasi kita doa syafaat itu adalah bukan cuma sekedar kebutuhan jasmani kita, kan ya. Dalam Katekismus juga dijelaskan bahwa tujuannya supaya apa? Untuk orang berdosa. Pasti untuk apa? Untuk keselamatan.
seperti doa Yesus kepada Bapaknya, supaya setiap orang boleh mengalami keselamatan, supaya mereka menjadi satu, mengenal Engkau sebagai Bapa, gitu ya. Maka doa kita seperti yang Yesus lakukan, berdoa tidak kunjung jemu-jemu, berdoa senantiasa, berdoa kepada Bapa untuk semua manusia, supaya mereka juga boleh mengalami pertobatan, ya. Dikatakan doa syafaat adalah kemitraan yang suci bersama dengan Yesus. Ya, maka kalau kita berdoa tadi katakan ya, doa syafaat adalah doa yang kudus. Ingat ya, tadi yang bagian pertama tadi ya. Maka doa syafaat adalah doa kemitraan yang suci bersama dengan Yesus. Kita berdiri bersama-sama dengan seluruh umat Allah memohon belas kasih dan rahmat-Nya. Maka dikatakan Yesus adalah pendoa syafaat yang terbesar dengan sengsara dan kematiannya. Ya, ini adalah contoh bagi kita ya, bagaimana Yesus itu berdoa. Bukan hanya dia berdoa mohon kepada Allah, tapi dikatakan ya, bagaimana Allah bekerja melalui kita. Nah, kita juga turut ambil bagian. Yesus ini ambil bagian dalam karya keselamatan itu dengan apa? Memberikan dirinya sendiri melalui sengsara dan kematiannya. Maka setiap kita membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan dari kita dalam doa syafaat kita. Ya. Dan dalam Ibrani 8 ayat 6 dan 1 Timotius 2, 5-6 ini Bapak Ibu boleh baca sendiri ya, ini ya. Yesus sebagai pengantara dan sampai saat ini Yesus berdoa bersyafaat di sebelah kanan Allah Bapa agar semua orang dapat diselamatkan. Ya, Yesus ingin supaya kita bangsa terpilih ini menjadi mitra di dalam pelayanan doa syafaat. Bapak Ibu, kita bagian berapa ya breaknya, Bu Tuti? Ya, Bu Nova, tadi kan kita mulai jam 10.16, Bu Nova masuk dalam materi. Kalau misalnya mau dibagi dua, boleh kita mau break dulu? Oh, boleh. Untuk toilet room barangkali? Ya, silakan. Kita break dulu ya, supaya teman-teman nggak capek dengerin saya. Iya. Oke. Habis ini kita sambung lagi, silakan. Betul. Mari, barangkali Timur Leste bagaimana? Masih setia? Masih. Oh ya. Jauh. Pak Albino Gusmao. Terima kasih Bapak masih setia bersama kami, Pak. Iya, masih setia. Oke. Di sana sekarang lagi apa, Pak? Stabil panas atau masih ada hujan sekali? Sekarang Udah panas ya? Sinyalnya bagus nggak di sana, Pak? bagus. Kita sebentar lagi akan mulai lagi ya. Bu Nova sudah siap untuk masuk ke sesi kedua. Bu Nova, ada yang bertanya apakah nanti ada sesi tanya jawab? Ya, ada. Oke, baik. Pertanyaan disimpan dulu, dipersiapkan dulu. Bu Nova akan menjawab nanti di akhir sesi. Ya, persilakan kami persiapkan kembali. Erin, boleh? Oke, baik Bapak Ibu. Kita teruskan sesi yang kedua ya. Nah, sesi kedua ini kita mulai masuk pada bagian mengenai Roh Kudus sebagai pendoa syafaat yang tinggal di dalam diri kita ya. Tadi sebutkan pertama bagaimana doa syafaat kita kemitraan yang suci bersama dengan Yesus ya. Nah, sekarang masuk pada bagian berikutnya adalah bahwa bagaimana Roh Kudus itu adalah juga pendoa syafaat yang tinggal di dalam diri kita. Kayak feedback ya suaranya ya. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu sementara teman-teman ya. Erin bisa bantu monitor Erin yang masih. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Maaf ya supaya suaranya tidak terlalu feedback. Baik, ya. Roh Kudus adalah menolong kita di dalam berdoa. Ya, jelas di dalam Roma 8, 26-7 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, maka jelas ya bagaimana dalam doa itu Roh Kudus dalam diri kita itulah yang menolong dan membantu kita untuk berdoa. Maka kita kalau berdoa mungkin bingung, aduh doanya doa apa ya, doain
bagaimana saya harus berdoa begitu. Teman-teman jangan takut bahwa Roh Kudus dalam diri kita itu yang menolong dan membimbing kita dalam doa. Oleh karena itu, pada saat kita berdoa, kita buka hati kita. Mohon bimbingan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus itu yang menuntun kita di dalam doa, ya. Dalam Efesus 6:18 dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu untuk permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Maka doa syafaat menjadi efektif oleh karena kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Jadi di dalam doa itu bukan hanya dari pikiran-pikiran kita sendiri, tapi dari roh di dalam diri kita yang menggerakkan kita untuk berdoa. Ya, ini ya. Roh Kudus adalah pemeran utama dalam doa syafaat. Jadi bukan keinginan saya pribadi, bukan karena pikiran-pikiran kita, ya, tetapi bagaimana Roh Kudus dalam diri kita tuh mendorong kita, menuntun kita di dalam doa. Ya, Efesus 6:18 ya tadi sudah saya bacakan. Doa syafaat kita menjadi efektif karena kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Maka setiap kita, para pendoa, kelompok-kelompok doa, penting sekali kita membuka hati mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa, ya, sehingga doa kita menjadi sangat efektif. Roh Kudus pasti akan datang menolong kita, ya. Roh Kudus yang menuntun kita di dalam doa. Contohnya pasti bagi Anda yang aktif di persekutuan doa pasti nggak asing ya dengan pemahaman ini. Bagaimana dalam doa kita pastinya bagaimana Roh itu mendorong kita untuk bergerak, berdoa bersama, ya, mendorong kita di dalam doa. Nah, di dalam Yesaya 62 ayat 6 ya. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai atau penjaga. Maka teman-teman terkasih, kita sebagai pendoa syafaat itu seperti tentara yang berdiri di atas tembok-tembok itu ya. Nah, kalau tembok China itu dibangun dengan sedemikian panjang, besar, lebarnya juga cukup lebar, tinggi, dan dari jarak jauh itu sudah kelihatan banget temboknya sangat panjang itu membentengi. Itu untuk apa sebenarnya? Tujuannya adalah untuk membentengi mereka terhadap serangan musuh, gitu kan? Maka kita juga membangun tembok doa syafaat, kita seperti membangun tembok-tembok pertahanan itu, melindungi umat Allah dari serangan musuh. Ya. Kemudian kita juga sebagai pendoa-pendoa itu seperti para pengintai, ya, yang akan melihat, ya, punya kepekaan untuk melihat bagaimana kita berdoa. Ya, kira-kira ada musuh di mana nih, gitu ya. Kira-kira musuh udah mau datang atau belum? Ibaratnya seperti orang yang pengintai itu kan dia mengintai dari atas tembok itu untuk melihat nih, kita mesti menyiapkan senjata untuk melawan, untuk bertahan dan sebagainya. Ya, nanti teman-teman dalam sesi peperangan rohani pasti akan lebih dalam lagi mengenai itu, ya. Nah, sekarang saya mau masuk pada bagian yang ini, tentang panggilan dan kebutuhan yang mendesak akan doa syafaat. Kenapa sekarang kita menyerukan, ya, mengajak begitu banyak orang, begitu banyak kelompok-kelompok dalam persekutuan doa, terutama Pak Vincent ya, atau BPK kita menyerukan, ayo kita terus berdoa syafaat, ya. Nah, kita melihat bahwa yang pertama ini, panggilan sebagai pendoa syafaat itu adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani. Ya. Bukan hanya sekelompok orang pilihan. Kita kan mungkin selalu berpikir, saya kan bukan tim doa, bukan bagian saya lah berdoa. Yang berdoa tim doanya aja, koordinator seksi doanya. Gitu ya. Bukan, tapi setiap orang Kristiani, mau Anda di PD atau enggak, mau ketua sesi doa atau bukan, itu panggilan setiap kita. Tanggung jawab setiap kita menjadi seorang pendoa syafaat. Ingat tadi ya, tujuannya untuk apa? Untuk supaya setiap orang boleh mengalami keselamatan. Ya, setiap orang boleh mengalami kemuliaan Allah. Boleh bersyukur atas kuasa Allah, atas kasih Allah, atas kemuliaan Allah. Orang boleh melihat kuasa Allah, melihat kemuliaan Allah, ya. Supaya semua orang mengalami pertobatan, mengalami keselamatan, ya. Maka jawabannya adalah di dalam Yohanes 3:17 itu ya, karena Allah begitu mengasihi setiap kita. Allah mengasihi semua orang. Ia mengirimkan putranya agar dunia diselamatkan melalui dia, ya, melalui Kristus.
Nah, Kristus memanggil setiap kita untuk menjadi mitranya di dalam karya keselamatan itu. 1 Timotius 2 ayat 2 katakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya. Saya ulangi lagi tadi yang pertama-tama saya sudah sampaikan ya, bahwa dalam Timotius dikatakan naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar. Ya, maka panggilan setiap kita orang Kristiani untuk terus berdoa. Mengapa penting doa syafaat? Ya. Dalam semua pelayanan gereja, baik yang pelayanan sifatnya liturgi atau rohani gitu ya, maupun pelayanan yang sifatnya bahkan administratif, pelayanan sosial, ya, pengajaran-pengajaran semuanya dalam gereja, tiangnya adalah doa syafaat. Tiangnya ada doa. Kalau kita pelayanan, kita melayani atau pelayanan gereja, kita melakukannya tanpa ada tiang doanya, maka terjadi adalah nanti dalam peperangan rohani lebih jelas lagi itu bahwa peperangan rohani pasti kayak konflik-konflik, perselisihan. Lalu juga kita melayani bukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan dalam kuasa Roh Kudus ya. Kita melayani mungkin hanya sekedar formalitas atau sekedar pelayanan yang sifatnya lahiriah gitu ya. Tapi ketika ada tiang-tiang doa di dalam pelayanan itu, maka kita melaksanakan tugas pelayanan kita itu sungguh-sungguh dalam bimbingan Roh Kudus ya. Nah, dalam Alkitab contohnya Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri ya, kisah-kisah itu sudah singgung beberapa, misalkan Abraham, Musa gitu ya, tentunya Yesus sendiri ya, Ayub, Amos, Paulus terutama ya, adalah para pendoa-pendoa syafaat yang hebat. Juga Elia, bagaimana dia berdoa untuk kepentingan banyak orang. Ini yang ketiga, tadi sudah kita bacakan ya, setiap orang Katolik dipanggil menjadi pendoa syafaat. Oke. Mengapa sangat penting? Yang berikutnya adalah kebutuhan akan jam doa. Dalam sehari 24 jam, berapa lama kita gunakan waktu kita untuk berdoa? Ya, kebutuhan jam doa ini sangat mendesak bagi setiap kita. Mungkin kita terlalu sibuk dengan berbagai macam urusan dunia, berbagai macam urusan lahiriah kita sehari-hari, ya, kepentingan kita sehari-hari. Tapi kita lupa bahwa kita juga perlu berelasi dengan Tuhan. Maka ketika orang tidak punya relasi dengan Tuhan, ya, hanya sibuk sepanjang hari dari pagi lagi gitu kan, maka dia akan lama-lama akan menjadi lelah, letih gitu ya. Tidak ada lagi semangat, tidak lagi kegiatan kita lakukan itu dalam bimbingan roh, gitu ya. Artinya nggak ada kuasa roh yang menuntun kita, gitu ya. Ya udah akhirnya hanya capek, hanya nanti konflik, gesekan-gesekan dan sebagainya. Maka kita perlu duduk diam untuk berdoa. Untuk apa? Menjalin relasi kita dengan Tuhan, menyegarkan kembali, menguatkan kita. Maka berdoalah tidak kunjung putus. Saya pernah retret di dalam bersama dengan teman-teman di Rawaseneng ya, pertapaan Rawaseneng itu retret secara pribadi gitu ya. Dengan seorang beberapa teman, kami kelompok kecil, lalu kita retret pribadi di sana dan diajarkan tentang doa meditatif gitu ya, doa Yesus yang diajarkan sebetulnya adalah doa untuk kita ucapkan, doanya singkat sebenarnya, cuma Tuhan Yesus kasihanilah kami ya. Tapi doa itu diulang-ulang terus ya. Dan ada sebuah buku yang menarik judulnya Doa Tak Kunjung Putus gitu ya. Nah, doa itu sebetulnya didoakan berapa lama sih? Ya dalam setiap tarikan nafas kita sebetulnya kita diajak untuk berdoa. Artinya apa? Bukan berarti terus duduk diam terus sepanjang hari gitu, enggak gitu ya. Tapi dalam kehidupan sepanjang hari kita itu kita terus menyatukan diri kita dengan Tuhan. Ya. Maka kebutuhan ini sangat mendesak, doa syafaat penting karena ada kebutuhan akan jam doa dalam bagi dunia ini. Ya. Kemudian doa syafaat bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan. Nah, ini penting. Para pemimpin itu perlu berdoa. Apalagi pemimpin-pemimpin di dalam kegiatan-kegiatan rohani, ya, kepemimpinan di dalam
gereja, di dalam komunitas, maka doa syafaat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan itu. Maka kita perlu juga berdoa untuk pemimpin. Tadi sudah dituliskan di dalam Timotius tadi ya, bagaimana kita harus berdoa senantiasa untuk para pemimpin. Pemimpin rohani membutuhkan perlindungan rohani. Karena pemimpin rohani membutuhkan doa syafaat lebih dari anggota biasa. Gitu ya. Bukan berarti terus yang anggota biasa tidak boleh didoakan, enggak juga gitu ya. Tapi bagaimana pemimpin rohani itu artinya mungkin koordinator atau tim inti gitu ya, membutuhkan lebih banyak lagi didoakan. Kenapa? Nah, pertama, para pemimpin rohani perlu dukungan doa karena mereka mempunyai tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin tidak boleh suam-suam kuku. Tuhan berkata kepada Yosua pada saat dia diutus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Pemimpin pasti punya tanggung jawab besar. Pertama, udah pasti dia bertanggung jawab akan komunitasnya, ya. Hidupnya pasti tidak boleh suam-suam kuku, dikatakan ya. Artinya pemimpin harus punya sikap hidup yang konsisten, ya. Namanya juga manusia pasti kan ada saatnya mungkin dia lemah gitu ya. Tetapi makanya oleh karena itu kita perlu untuk tetap mendukung mereka dalam doa. Kemudian mereka lebih menjadi sasaran musuh. Bahkan dalam Zakaria dikatakan bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai. Dalam sebuah komunitas ya, kalau pemimpinnya ini mendapatkan serangan, istilahnya mendapatkan serangan artinya ya mungkin dia jatuh, mungkin dia lengah, mungkin dia ada kesalahan-kesalahan, maka paling cepat tuh. Pokoknya kalau pemimpin yang mendapatkan serangan itu, maka dombanya ini pasti tercerai-berai. Ya, pemimpin tidak bisa memimpin komunitasnya itu, mungkin ya tidak bisa kesatuan hati misalnya, atau dia tidak memimpin dengan tanggung jawab ya, mungkin dia pemimpin yang tidak menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik misalnya, atau pemimpin yang pemimpin kok malah sikapnya seperti itu misalnya gitu ya, maka domba-domba di bawahnya ini jangan heran kalau kami tercerai-berai ya. Maka jangan heran kalau kita lihat dalam komunitas misalnya, ini sebuah contoh ya, kok komunitas saya ini berantakan ya, konflik terus. Kita sebagai pemimpin berefleksi ya, bagaimana sikap saya, hidup saya sebagai seorang pemimpin dalam komunitas saya. Ya. Apakah saya juga punya hidup doa yang baik? Apakah saya juga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang jadi teladan, pemimpin yang bisa menyatukan, dan sebagainya. Ya, maka kita harus terus juga membutuhkan dukungan doa bagi para pemimpin itu. Mereka lebih peperangan rohani, jelas. Ya, peperangan rohani itu bukan soal ngusir setan ya teman-teman ya. Tetapi ketika peperangan rohani itu adalah misalnya menghadapi situasi dalam komunitas, gitu ya, ada konflik. Bagaimana sikap kita? Mudah emosikah? Mudah marahkah? Mudah menimbulkan gosipkah? Mudah berkonflikkah? Ya, ketika ada yang kritik kepada pemimpin, bagaimana sikap kita? Menyerang balik atau kita mengolah dalam hati kita? Ya, itu peperangan rohani hal semacam itu gitu ya. Apakah saya punya waktu doa yang baik? Peperangan rohani juga gitu ya. Apakah saya punya waktu baca firman? Ini peperangan rohani gitu kan. Nah, maka pemimpin rohani itu perlu juga dukungan doa karena mereka punya lebih banyak mengalami peperangan rohani ya. Menanggung lebih banyak penderitaan ya. 109 ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku ya. Maka kalau Anda sebagai pemimpin dalam komunitas gitu ya, terus paling banyak menderita, nggak usah heran gitu ya. Itu udah biasa dan memang seperti itu kita sebagai pemimpin ya. Kita punya tanggung jawab lebih, kita pasti resikonya lebih gitu kan. Ya jalani saja dengan penuh sukacita ya. Mereka lebih menonjol dan lebih menjadi sasaran kritik ya pasti. Orang makin tinggi, makin anginnya makin kencang ya. Maka sebagai seorang pemimpin, dalam dikatakan Timotius, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pasti kita paling lebih disorot ya, para pemimpin itu paling lebih disaran kritik. Kalau yang membuat dosa itu ya, misalnya yang
yang tingkah lakunya kurang baik itu adalah orang yang baru misalnya ya. Orang kan mengatakan oh biasa, wong dia juga baru, masih belum bertobat nih, baru anggota PD yang baru sekali datang, baru kenal misalkan. Ini kan biasa saja. Tetapi kalau yang berbuat tingkah lakunya kurang baik adalah pemimpinnya, gitu ya, tim intinya atau ketua PD-nya misalnya gitu ya. Wah, langsung ini kan semua orang menyorot gitu kan. Orang melihat, wah ketuanya aja begitu. Akan menimbulkan batu sandungan bagi orang lain ya. Saya mengalami di dalam sebuah PD begitu ya, melihat bagaimana ketika ada orang yang menjadi kecewa karena melihat, sorry ya, saya nggak mau lagi ke PD, saya nggak mau lagi ke gereja, bahkan dikatakan begitu, nggak mau ikut misa karena saya kecewa melihat sikap dari orang-orang yang katanya orang-orang PD, kok malah sikapnya tidak menunjukkan sikap sebagai seorang yang murid Kristus. Karena ini kan contoh ya bagaimana bahwa setiap kita predikat sebagai anggota PD gitu ya, atau predikat sebagai bagian dari tim PD bukan sekedar sebuah nama jabatan gitu ya, tetapi itu akan dilihat melekat kepada diri kita dalam sikap hidup kita ya. Oke. Mengapa berdoa syafaat sangat penting? Berdoa bagi gereja dan karya misinya di dalam hierarki gereja. Maka doa syafaat bukan hanya sekedar kita berdoa untuk tadi ya, saya katakan berulang-ulang hanya untuk kepentingan yang sifatnya lahiriah atau jasmani, sifatnya untuk bagi hanya membutuhkan, misalkan untuk orang yang supaya ujiannya lulus nilainya baik, misalnya seperti itu. Ya nggak salah sih, doa itu nggak salah gitu ya. Tapi artinya bukan cuma sekedar berhenti di situ ya, tapi kita punya misi yang jauh ke depan. Dalam buku Redemptoris Tulis Missio, sebuah tulisan atau imbauan apostolik oleh Paus Yohanes Paus II, menegaskan pentingnya berdoa syafaat bagi penginjilan yang efektif. Dalam artikel 78 dikatakan, doa harus senantiasa menyertai perjalanan para misionaris agar pewartaan firman Tuhan dapat dilakukan dengan efektif melalui rahmat Allah. Ya, maka kita harus terus berdoa bagi karya misi gereja. Nah, ada dua santo santa yang sangat terkenal ya. Pertama Santo Franciscus Xaverius. Kalau kita kenal, beliau adalah seorang santo yang berkarya ya, terutama di Indonesia bagian timur ya. Pasti Anda mengenal bagaimana Santo Franciscus Xaverius juga berkarya mewartakan di sana. Ya, dia berkarya secara dirinya ikut pergi keluar bermisi begitu ya. Tetapi satu lagi santa yang luar biasa juga adalah Teresia Lisieux. Dia nggak pernah kemana-mana, dia hanya di rumah di biaranya. Tapi apa dia lakukan? Dia berdoa khusus untuk karya misi. Maka beliau diangkat sebagai santa pelindung karya misi, gitu ya. Karena mereka Santo Franciscus Xaverius ini bermisi secara dirinya juga pergi keluar bermisi, gitu ya. Sementara Santa Teresia Lisieux dia berdoa untuk karya misi. Nah, teman-teman yang terkasih, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sesi yang pertama ini. Pengenalan bagi kita apa itu doa syafaat dan kenapa doa syafaat itu penting, gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini paling tidak hari pertama membuka pemahaman kita ya, menjadi awal bagi kita. Nanti minggu berikutnya Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana caranya di dalam berdoa syafaat ya. Nah, untuk sesinya sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita masih punya waktu, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Semoga jelas apa yang saya sampaikan. Bagaimana teman-teman? Jelas ya? Nah, tapi tadi kata Bu Nova, ini baru kulitnya. Maka masih ada 3 pertemuan lagi supaya kita bisa mengulik lagi. Tadi baru apa sih, besok bagaimana, lalu apanya lagi. Makanya jangan sampai ketinggalan kelas-kelas berikutnya. Tadi sudah ada yang ingin bertanya. Tapi saya mau menekankan lagi, tadi ada yang bertanya, apakah Katolik? Sudah dijawab, jelas Katolik, maka jangan ragu untuk berdoa syafaat. Bagaimana caranya? Nah itu PR minggu depan, hari Sabtu kita ikut lagi. Apakah sudah ada yang akan bertanya? Kalau saya lihat di chat belum ada, maka saya persilakan langsung aja. Mau langsung di unmute atau mau langsung ngacung, tapi mungkin sebaiknya
Di-unmute aja langsung ya. Atau mungkin ada yang bantu. Iya, boleh. Siapa yang ini? Gak sabaran pengen nunggu hari Sabtu. Oh, Nggak sabar menunggu hari Sabtu. karena biasa Bu sudah tahu apa itu, bagaimana dong? Nah, lalu fungsinya apa? Terus hasilnya apa? Kita kan bukan generasi instan ya, kita harus belajar pelan-pelan. Jadi tunggu selanjutnya di hari Sabtu, tapi yuk kita memperdalam dulu tentang pemahaman awalnya dulu. Apa tuh doa Pak? Jadi boleh kita bertanya dulu tadi apa yang masih kurang jelas untuk kita masing-masing. Persis Bapak Ibu, saya persilakan, waktunya masih cukup panjang untuk kita boleh bertanya. Yang penting dalam doa kita itu adalah kita konsisten ya. Ini bukan sesuatu yang hanya sebuah pengetahuan yang akan kita hafalkan atau kita pelajari, tetapi ini dasar kita untuk kita mau konsisten di dalam doa. Karena kita tidak merasakan buahnya nanti kalau kita hanya belajar doang gitu ya. Oke, silakan. Jadi Perduki Tangerang, Ibu siapa nih? Ibu Like. Silakan. Ibu Like. Ya. Oke, silakan Bu, sudah di-unmute. Terima kasih Ibu Tuti selaku moderator, dan kepada Ibu Nova. Terima kasih untuk pengajarannya hari ini tentang doa syafaat. Saya termasuk yang salah satu angkatan tadi, bahwa memang saya belum mengerti secara utuh apa itu doa syafaat. Walaupun selama ini kalau kita ikut-ikut PD, terutama di PD-PD yang di luar dari kita Katolik, dalam hal ini oikumene, itu kan pasti selalu didoakan doa syafaat. Dan itu selalu panjang gitu, panjang. Nah, tetapi itu memang kalau pertemuan-pertemuan persekutuan doa itu mungkin ya sebulan sekali atau seminggu sekali gitu, tapi terus kita mendoakan baik gereja, para pemimpin, dan semua apa yang mau kita doakan. Satu pertanyaan saya, Ibu, saya juga selaku anggota Legio, kami punya satu kelompok yang di dalam mingguan kita juga selalu ketemu jam 6 sore, jam 5 sampai jam 6 sore, katakanlah seperti itu, kita berdoa bersama, doa rosario. Tetapi setiap hari Sabtu kami bergiliran, jadi dari jam 5 subuh sampai jam 00 menuju hari berikutnya, itu kita bagi tugas. Siapa yang mau ambil jam berapa, mulai dari 5 subuh, 6, 7, sampai jam 00 gitu. Nah, apakah doa-doa seperti yang kita doakan itu juga termasuk di dalam kategori seperti doa syafaat? Itu satu. Kedua, mungkin tadi saya mau tanya bagaimana caranya, tapi ternyata itu baru next minggu ya, Ibu ya. Jadi saya tahan dulu untuk pertanyaan itu. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Like. Ya, yang pertama begini. Doa syafaat prinsipnya adalah bagaimana kita berdoa untuk kepentingan orang lain, kepentingan yang lebih luas untuk bangsa, dunia, gereja. Maka tadi yang Ibu tanyakan, kalau kelompok Legio itu selain rapat yang mingguan itu punya jam-jam doa khusus, memang doa untuk orang lain gitu ya, untuk kepentingan bangsa, dunia, dan seterusnya gitu ya. Menurut saya itu juga masuk dalam doa syafaat. Gitu ya, mungkin hanya caranya saja dengan cara berdoa rosario. Makanya tadi saya katakan doa kerahiman ilahi, doa rosario, doa novena pun itu juga termasuk doa-doa syafaat yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, kalau minggu depan itu akan diajarkan tentang bagaimana cara berdoa syafaat, cara doa yang secara kita di dalam persekutuan doa, gitu lah. Kita sebagai yang di kelompok karismatik, gitu kan. Maka kita jangan merasa, oh kalau saya hanya doa rosario tiap hari itu bukan doa syafaat. Selama kepentingan kita ada kepentingan untuk kalangan lebih luas, menurut saya itu juga tentang doa syafaat. Hanya caranya saja, ya. Maka kita nama cara doa itu kan nggak ada yang kalau caranya bukan begini, ini bukan cara yang sah, enggak juga sih kalau menurut saya ya. Cara doa itu kan yang penting bagaimana kita juga berelasi dengan Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita, gitu ya. Karena kita ini dalam spiritualitas karismatik, maka kita diajarkan juga bagaimana kita sebagai yang di karismatik ini berdoa syafaat, gitu. Karena nanti hubungannya pada doa syafaat yang profetik, sesinya Pak Vincent yang ketiga nanti, gitu ya.
Nanti itu lebih dalam lagi step selanjutnya itu di dalam doa profetik itu ya. Itu kira-kira itu Ibu. Ya. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di dalam chat. Ya, saya. Pak Henry. Ya, saya sudah baca pertanyaan dari ya Pak Henry. Apakah untuk berdoa syafaat harus selalu dilakukan dalam waktu yang sama? Tidak harus. Jadi misalkan ya kebetulan kalau yang doa kerahiman itu kan itu posisinya jam 3 gitu kan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu rutin mau jam berapa saja itu silakan. Yang penting adalah karena konsisten mendoakan itu terus. Kira-kira seperti itu Pak Hendri ya. Silakan. Ada bertanya? Tadi Ada Jeng itu yang di chat Jeng. Ya, Bu Nova saya bacakan dulu ya. Yang Ibu Linda saya sudah baca. Iya, kalau kita merasa tidak bersih sebagai pendoa syafaat, sebab tadi menurut Bu Nova, seorang pendoa harus kudus, suci dan bersih. Nah, siapa yang bisa mengatakan kita ini bersih, suci dan kudus? Lalu bagaimana? Ya, silakan. Betul. Sebagai manusia ya, masih nginjek bumi masih ada dosanya pasti. Ya, mau sekudus bagaimanapun kita manusia lemah gitu ya. Kita nggak memungkiri itu. Maka yang pertama adalah kita harus selalu berusaha untuk menjadi hidup baik dan hidup kudus tentunya. Ya, kalau kita sudah ambil komitmen, saya mau lebih tekun lagi dalam doa, maka menurut saya kok itu juga akan mengubah kita secara pribadi, gitu ya. Jadi kalau kita berdoa tapi kok hidup kita kayaknya masih hidup yang lama terus, gitu ya. Misalkan kita rajin berdoa, apa kita mau menjadi pendoa, tetapi kok masih hidupnya masih masih hidup dalam dosa misalnya ya, gitu, keterikatan dalam dosa gitu kan, ya kita pasti merasa, Anda pasti punya kepekaan lah, saya ini kok hidup begini, mendoakan orang lain kira-kira seperti apa. Maka yang pertama adalah kita terus berusaha untuk hidup suci, maka pertobatan itu kita juga terus-menerus kita lakukan. Nah, di dalam doa syafaat biasanya kita akan mengawali dengan doa tobat, ya, mohon supaya kita juga kuduskan, dibersihkan. Maka nanti besok dalam pengajaran sesi doa itu biasanya diajarkan tuh bahwa kita pasti dalam mengawali doa itu kita punya kepekaan ya, kayaknya nih misalnya nih dalam satu kelompok doa, misalkan tim PD gitu ya, dalam doa ini kayaknya hari ini kita mau doa syafaat tapi kok kayaknya hawanya masih nggak enak ya, masih ada konflik nih si A dan si B nih. Maka apa kita lakukan? Ya ini si A dan si B harus berrekonsiliasi, ya harus berdamai, ya. Kita mohon pengampunan, mohon tobat, ya supaya dalam doa kita sungguh-sungguh bisa berdoa dengan baik. Ya. Saya berikan contoh, misalkan kalau berdoa itu seperti selang selang kabel selang air gitu ya. Selang air itu kalau di dalamnya masih banyak lumutnya itu kan tidak bisa mengalirkan air dengan baik ya. Maka dibersihkan. Harus ada hati yang bersih. Ya. Kira-kira seperti itu Ibu Linda ya, semoga menjawab ya. Maka kita harus terus berusaha hidup makin dari hari ke hari terus menjadi semakin baik. Terus Pak Wardoyo dari Pak Doyo ya, dalam doa syafaat apakah intinya harus itu saja atau bisa ganti atau tambah tema doa? Maksudnya tambah tema doa ini apa? Mungkin begini Bu, mungkin tambah wujud kali ya. Mungkin pertama mendoakan ini. Ya, boleh saja, boleh, nggak apa-apa, bisa saja. Tapi ada doa syafaatnya, gitu ya. Nah nanti dalam sesi yang ketiga Pak Vincent kan akan mengatakan doa syafaat profetik. Itu nanti kita diajarkan bahwa dalam doa itu pada akhirnya gitu ya, kita itu berdoa bukan dengan kepentingan atau membawa intensi kita, tapi justru kita berdoa memohon Allah memberikan intensinya kepada kita. Gitu. Nah itu nanti akan lebih step lebih dalam lagi dalam sesi yang ketiga, gitu ya. Tapi hari ini saya ingin mengenalkan dulu bagaimana doa syafaat. Oleh prinsipnya saya berdoa untuk kepentingan orang lain. Gitu. Baik, kita berdoa untuk kepentingan orang lain, memposisikan
beban dia sebagai beban kita, maka satu Bu, kemarin ada yang bertanya pada saya, bagaimana supaya bisa kata-kata itu keluar? Karena saya ini mungkin orangnya pemalu atau apa. Kalau berdoa itu saya paling berapa menit. Kalau pendoa syafaat mungkin bisa bla 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 bla. Bagaimana supaya kata-kata kalimat itu bisa keluar dari mulut kita? Mungkin itu Bu. Makanya kita dalam spiritual karismatik kita belajar tentang karunia berdoa dalam bahasa roh. Ya, berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Ya, karunia bahasa roh itu diberikan kepada kita untuk berdoa. Karunia doa. Karena apa? Kayak tadi begitu dikatakan, kata-kataku terbatas. Saya nggak bisa suruh berdoa 5 menit, kata-katanya apalagi ya, udah ngulang itu lagi pasti kata-katanya gitu kan. Maka berdoa dalam bahasa roh itu menolong kita. Karena bukan kata-kataku yang berdoa, tapi roh di dalam diriku lah yang berdoa kepada Allah. Maka Anda dalam tim PD pasti kalau dalam penyembahan bisa ya sejam gitu mah tahan tuh. Tapi kalau dengan kata-kata kita sendiri 5 menit aja udah kehabisan kata-kata gitu ya. Maka teruslah dalam pujian penyembahan ya, berdoa dalam bahasa roh. Kalau belum dapat karunia bahasa roh bagaimana? Bapak Ibu silahkan mohon dengan kerinduan. Tuhan, saya sangat rindu untuk bisa berdoa dalam bahasa roh. Ya, berdoa. Kalau misalkan belum bisa, kalimat itu karunia Tuhan ya. Jadi ya bisa saja orang tidak menerima gitu ya. Tapi kalau Anda rindu, Anda mau berdoa dalam bahasa roh, bisa mohon karunia itu. Dan teman-teman lain yang di dalam tim itu boleh mendoakan supaya dia juga mendapatkan karunia dalam bahasa roh ya. Kalau belum bisa ya silahkan juga kita biasanya dengan lagu haleluya haleluya atau bersenandung ya. Seperti ini loh, kalau Anda punya anak dulu waktu kecil menimang anak itu kan kata-katanya nggak jelas ya ngomong apa gitu kan. Tapi kan kita punya satu bahasa yang bisa kita berikan kepada anak kita ya, sehingga dia merasakan damai, merasakan nyaman ketika kita menimang dia dengan kata-kata kita yang nggak jelas kata-katanya, gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu teman-teman yang merindukan untuk berdoa dalam bahasa roh, silahkan Anda mohon ya, Tuhan saya sangat rindu untuk bisa berdoa dalam bahasa roh. Kalau masih belum, mulai belajar dengan bersenandung ya, bersenandung atau bisa dengan haleluya 12 kali itu biasanya juga menolong kita berdoa ya. Kalaupun masih belum bisa juga, kalau doa diam itu berdoa bukan ya, itu juga sebuah doa. Kita hening di hadapan Allah ya, doa saja dalam hati kita hening. Kalau seperti orang beradorasi itu ya, kita berdoa dalam keheningan ya, itu kita selama kita intensinya kita berbelas kasih Allah untuk kepentingan keselamatan orang lain, itu juga sebagai bentuk cara kita berdoa ya. Kira-kira seperti itu. Baik, Bu Nova, terima kasih. Masih ada, silakan. Oh ya. Silakan Ibu, siapa nih? Bu Ingrid dari Monica. Ya, silakan. Kalau kita mendoakan orang, nah itu kan seperti yang tadi dijelaskan, itu kan doa syafaat. Kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, apakah itu juga? Itu doa pribadi. Doa pribadi. Doa pribadi saja. Ya. Silakan, lanjut pertanyaan berikutnya. Jangan sungkan-sungkan, daripada pulang dengan rasa penasaran, mending bertanya. Mumpung Bu Nova masih setia bersama kita. Teman-teman dari PD. Ya, saya mau bertanya Bu Nova. Iya. Ya, saya dari kebetulan saya juga di tim doa di Greco. Ya. Kami dari PD itu setiap bulan ada PW, perworship, untuk tim doa syafaat. Misalnya kami tujuh beberapa orang, ada mendoakan negara, bangsa, ada yang berdoa untuk sakit. Ya, di dalam doa syafaat itu yang nanti yang akan kita pelajari kan doa syafaat profetik. Nah, saya sampai hari ini pun belum dapat, misalnya dalam suatu persekutuan kita dalam penyembahan pas untuk masuk ke firman, biasanya si pendoa itu kan mendapat sesuatu atau karunia, dia bisa merasakan seseorang yang mengalami kesembuhan atau mengalami sakit saat itu. Nah, bagaimana caranya untuk mendalami, merasakan saat kita penyembahan itu, merasakan seseorang atau apa yang kita rasakan untuk orang lain. Kadang-kadang kan kita lihat pewarta bilang, saya merasakan saat ini si ibu yang sakit ini merasa kesembuhan.
ada 3-4 orang yang merasa sakit ini. Nah, maksudnya intinya pengajaran apa, cara apa untuk kita dalami, mendapat ilham Roh Kudus, bisa merasakan untuk orang lain. Yang Bu Nova mungkin agak lebih dalam pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Siapa namanya tadi? Pak Daniel. 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 Pak Daniel, terima kasih. Daniel. Ya, itu karunia. Setiap orang berbeda-beda ya. Ada orang yang memang punya karunianya cukup kuat di dalam sabda pengetahuan gitu ya, atau nubuatan gitu ya. Jadi kalau kita merasa saya nggak punya karunia yang kuat untuk itu ya kita jangan mengada-ada gitu ya. Nanti kita dalam sesi kedua ketiga kan belajar bahwa ada karunia-karunia di dalam doa syafaat. Karunia-karunia apa saja itu nanti kita pelajari dalam sesi pertemuan yang kedua dengan Pak Bram ya. Nah, kita nggak perlu takut, nggak perlu merasa rendah hati juga bahwa kok saya nggak bisa ya, nggak punya karunia itu, ya nggak apa-apa, kita berdoa saja. Mungkin karunia kita bukan di situ gitu ya. Tapi kalau biasanya nanti kita akan lama-lama kita akan pelajari dan akan kita bisa merasakan juga bahwa dalam doa bersama-sama, kalau kita sudah rutin berdoa gitu ya, kadang-kadang itu kita merasakan sesuatu tergerak dari hati kita. Ya. Kok saya pengen mengatakan ini ya? Ini sebenarnya kata-kata ini keluar karena pikiran saya atau karena kehendak saya sendiri itu apa? Itu kita perlu istilahnya nanti perlu diuji gitu ya. Tapi kalau kita dalam proses belajar ini, menurut saya sih nggak apa-apa, kita coba lontarkan saja. Kok saya tergerak untuk mengatakan ini? Nah, bagaimana cara tahunya itu benar apa enggak? Ya, nanti setelah selesai sharing di dalam doa itu, misalnya kelompok sharing gitu kan, saling melontarkan nih, oh tadi saya tergerak, tersentuh loh dengan apa yang dikatakan oleh Pak Daniel misalnya seperti itu ya. Mungkin itu menegaskan kita, oh meneguhkan gitu ya. Oh kalau begitu apa yang saya sampaikan tadi memang sungguh-sungguh Roh Kudus menggerakkan saya untuk mengatakan ini, tujuannya ditujukan kepada si A gitu misalnya. Saya berikan contoh begini, dalam doa syafaat kami di BPK misalnya ya. Suatu ketika dalam doa penyembahan begitu, saya merasakan bahwa kok saya itu mendapat satu kata tentang surrender, berserah gitu ya. Lalu saya katakan saja itu di dalam, saya juga lagi masih ragu-ragu, ini benar-benar kata-kata emang Roh Kudus menggerakkan atau pikiran saya gitu ya. Tapi kalau saya terdorong terus untuk mengatakan berserah gitu ya. Akhirnya saya katakan tuh, saya mendapatkan satu kata tentang berserah. Nah, ketika dalam doa itu nggak ada jawaban apa-apa gitu. Yang lain juga tetap doanya sama-sama dalam penyembahan. Tapi selesai doa, pas sharing gitu, ada satu ibu yang mengatakan, tadi saya tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Bu Nova tentang kata berserah. Kata-kata itu sangat menyentuh saya karena saya saat ini sungguh-sungguh sedang dalam pergumulan. Dan ketika saya mendengar kata berserah, saya diteguhkan untuk saya berserah kepada Tuhan. Nah, ini adalah contoh ya, contoh bahwa oh ini yang namanya dalam doa syafaat itu dan doa profetik juga ada sabda pengetahuan yang itu muncul, yang itu bisa saling meneguhkan. Ya. Tapi bisa juga sabda pengetahuan itu dalam tanda kutip palsu gitu ya. Mungkin karena pikiran kita sendiri, mungkin juga karena latar belakang kita sendiri gitu ya. Nah, itu bisa juga. Maka kalau ternyata itu salah gitu ya, atau tidak ada dalam arti tidak menyentuh orang gitu ya. Ya udah, jangan kecewa juga ya. Mungkin tadi mungkin berarti yang saya sampaikan itu hanya pikiran saya. Jadi kita nggak perlu merasa bahwa wah karunia saya salah nih, atau karunia saya ini mestinya benar kok, kayaknya orang lain nggak tersentuh ya. Kita nggak apa-apa nanti kok belajar gitu ya. Lama-lama akan makin peka gitu ya. Itu saja Pak Daniel kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana Pak Daniel? Cukup dulu ya? Oke, thank you sudah kasih jempol. Masih ada waktu 5 menit. Bapak Ibu, itu tadi teman-teman bocoran yang berarti tadi. Ya Bu Nova, itu bocorannya berarti. Bocorannya untuk bahan yang minggu depan ya, Sabtu nanti ya. Bocoran kedua dan ketiga tuh Pak. Ya, terima kasih Bu Nova. Ya, makasih. karena baru bocoran, jadi baru sedikit ya, supaya bisa dapat full, harus dengar. Iya. Karena makin seru nanti ya. Iya. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang lain silakan, kalau masih ada. Kalau tidak ada, saya mau bertanya, Bu Nova. Ya, silakan. Ada bahan dari Ibu. Sebentar.
bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan. Pemimpin itu juga harus didoakan. Jadi, itu dia. Saya mau bertanya dan perlu menegaskan. Nih, sebagai koordinator PD, di sini juga ada beberapa koordinator, yang mungkin ada koordinator Perduki, koordinator PD Odilia. Beban kita sama ya, sis bro, ininya sama. Ini kita didoakan kan oleh tim ya Bu ya, harusnya ya, atau oleh kita sendiri nih. Saya perlu penegasan dan perlu dukungan sebenarnya. Lebih sebagai seorang pemimpin, dia sendiri harus berdoa. Dan para anggota tim juga mendukung di dalam doa. Jangan enak-enakan aja, doain gue aja dong, gue gak mau doa, enak aja. Maka seorang pemimpin harus berjuang juga, ya. Seorang pemimpin harus berdoa juga, gitu. Kan peperangan rohani itu, wah, serangannya bisa. Iya, betul. Maka teman-teman tim PD kalau diminta mendoakan koordinator, tolong ya diingat-ingat pesan Bu Nova sampaikan. Karena posisi kami ini sangat-sangat tidak nyaman sebenarnya. Ya, ada mungkin Bu Iren tadi sempat menyapa. Bu Iren Erwin, apakah akan bertanya? Masih ada Bu Iren? Tidak Bu, menyapa Bu Nova aja. Selamat siang Bu Iren. Baik, salam kenal katanya Bu Iren. Ya, tadi ada yang bertanya apakah di KAJ ada doa syafaat. Bu Iren. Bu Iren, monggo Bu Iren. Enggak Bu, saya menyapa Bu Nova aja. Oke, selamat siang juga Bu Iren. Bu Nova. Iya. Lanjut Bu Iren, Bu Nova, lanjut Bu. Ya, tadi ada yang bertanya apakah di KAJ ini ada doa syafaat ya. Bapak Ibu, kami tiap hari Rabu malam jam 9 malam BPK itu ada doa syafaat. Anda boleh bergabung ya kalau Anda punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama. Jam 9 malam setiap Rabu malam. Nanti mungkin Ibu Marialim bisa sharingkan ya, linknya itu sama terus sampai dengan sampai bulan Desember ini kita sama ya. Jadi silakan Anda boleh bergabung, nanti Bu Marialim akan sharingkan itu linknya ya. Biasanya kalau kita berdoa itu sekitar ya 60 bisa 70 gitu ya, 70 orang ya. Kita berdoa sama-sama. Besok ikut join ya teman-teman, bisa tahu. Nanti Rabu saya malam. Nah, yang tugas juga gantian nih dari tiap-tiap dekanat soalnya ya. Pasti dekanat Tangerang itu udah pernah tugas juga kan kayaknya ya? Sudah. Pernah, iya. Udah pernah tugas. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bagaimana Bapak Ibu? Simon sudah foto belum? Tadi kan sudah ada 70-an, sekarang sudah ada 67. Apa sudah ada foto Simon? Simon. Sekalian saya mau nyapa teman-teman nih. Kita foto lagi aja ya, foto ulang ya. Boleh. Mungkin buka kameranya ya. Oke, yuk Bapak Ibu yuk. Kita sudah di ujung sesi hari ini, sudah di ujung acara siang ini, maka buka kamera. Tadi saya juga udah punya foto, nanti saya kirim ke link ini Bu Tuti. Sip, tadi boleh. saya ada foto banyak. Ya, nanti saya kirim. Oke. Sebentar ya. Iya, ada berapa halaman bro? Berlembar-lembar sepertinya ya. Yuk, 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, sebentar. Jangan lift dulu sebentar ya. Dari Bu Nova, apakah sudah cukup Ya, Bu Nova? bisa cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu Nova. Ya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya minta waktunya atas nama seluruh peserta siang ini. Bukan jam 2 ini. Ya, Erin boleh dibantu dulu Erin supaya saya bisa kasih info. Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu, sebelum lift room ini,
saya menginfokan bahwa hari Sabtunya, kelas kedua, pengajaran kedua, jadi bukan minggu depan ya, tapi hari Sabtu dalam minggu ini. Nah, waktunya kita mingguan sama-sama, daripada PPKM kan, keluar juga nggak bisa, nonton nggak bisa, makan-makan di luar juga nggak bisa, mendingan kita ngomong sama-sama, belajar lagi bagaimana caranya. Sekarang baru kita akan masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana sih supaya kita bisa berdoa secara benar dalam doa syafaat? Kami tunggu kehadirannya hari Sabtu besok jam 9. Kenapa jam 7? Kami prepare itu mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah selesai dengan acara keluarga, sudah selesai makan malam bersama, sudah mengurus dulu anak-anak, yang ibu-ibu ya, yang bapak-bapak juga sudah minta izin untuk 2 jam bersama kita berkumpul sama-sama seperti itu. Masalahnya untuk teman-teman yang dari Kupang, dari Timur Leste, mohon maaf ini saya mengundang dan mengajak supaya kita yuk malam mingguan di sana mungkin mulai jam 9 ya, sampai daripada malam mingguan kita bengong, mendingan kita besok belajar berkumpul lagi bagaimana cara berdoa syafaat bersama Pak Bram Bongkar. Infonya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nova untuk kebersamaan kita siang hari ini, luar biasa ya, meskipun baru pengenalan ternyata banyak info yang sudah kita terima dari Bu Nova. Lalu ada yang tanya PPT-nya, bahannya nanti di-share. Boleh, tenang, gratis, apapun peserta yang minta akan kami fasilitasikan. Dan kita tadi buka dengan doa, maka kita tutup juga pertemuan kebersamaan kita siang hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala sebentar, kita heningkan, kita tenangkan hati kita sesaat ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu yang tiada tara untuk kebaikan, untuk pemeliharaanmu sepanjang pengajaran kami siang hari ini. Kau celikan hati kami, juga kau cerahkan akal budi kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan boleh terus ada pada kami. Biarlah ketekunan kesabaran juga Kau berikan kepada kami. Hingga kami Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi alat-Mu yang Kau layakkan untuk Kau pakai dalam posisi apapun kami saat ini. Tidak harus menjadi orang yang hebat Tuhan, tapi kami mau menjadi hamba yang setia dan peka untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau mengajar kami bagaimana berdoa dan berkorban untuk orang lain. Biarlah hati kami Tuhan juga terbuka dan selalu tersentuh untuk kepentingan sesama kami. Jangan keraskan hati kami Tuhan, tapi lembutkanlah hati kami seperti hati-Mu yang penuh kasih. Bapa yang baik, kami percaya Engkau pun akan mendoakan, menjaga dan terus melindungi kami Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk setiap peserta yang telah hadir bersama kami, kebersamaan kami siang hari ini. Kau jaga kesehatan kami Tuhan, termasuk keluarga-keluarga kami. Apa yang kami takutkan, apa yang kami khawatirkan di hari-hari ini, Tuhan dalam nama Yesus kami percaya, kami boleh mengatasi semua itu. Dan dengan kekuatan diri Roh Kudus, kami akan mampu melewati badai ini. Beracara terus sepanjang hidup kami Tuhan, karena Engkaulah Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami. Saya ajak kita semua membangkitkan semangat siang hari ini. Kita memang bukan orang-orang elit, bukan orang-orang pintar, tapi kita orang-orang yang dipilih. Dipilih untuk menjadi pendoa, dipilih untuk menjadi setia, terutama ya, setia dalam setiap apapun peran kita. Di persekutuan doa, di komunitas kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk melayani, kita adalah orang yang dipilih dan kita mau setia. Bro Simon boleh bantu? La 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 la. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan
dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terima kemuliaan kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa siang hari ini. Tadi kita ada 70 sekian, sampai di akhir sesi masih ada 59. Terima kasih semuanya. Saya tunggu. Terima kasih Bu Nova. Terima kasih Bu Tuti dan teman-teman PD Agustinus dan teman-teman semua Bapak Ibu. Terima kasih semua Bu Nova. Salam sehat semuanya, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah, happy birthday. Tuh kalau dia mah pada gede gitu nih. Bu Ingrid, thank you. Ya. Iya, sehat selalu semuanya. Mama kalau nggak deket ya. Amin. Oke. Ya, masih ada ke teman-teman dari Sanmar, thank you, dari Grego. Amin, makasih Bu Tuti ya. Iya. Lihat dulu ya. Pak Wardoyo. Terima kasih Bu Monica. Siap, Yuk Bro Rudi, Bro Steady. Ya Bro Wardoyo. Ayo. Teman-teman dari Perduki, Ya, thank Pak you, Edi, thank Odelia, you. Bu Medi. Ya. Yuk, bye-bye semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, Bu Maria juga ya makasih. semuanya. Henry, thank you. Dari Jambi, thank you. Ya dari Lampung Bu Tuti ya, ada di Lampung ya. Iya, Ya. dari Lampung. Nih dari Lampung juga nih, dari Lampung Pak siapa tadi? Kenapa Wardoyo orang Lampung tau? Lampung, Prengsewu saya, Kalirejo. Oh, Prengsewu. Kalirejo saya. Ya, dari Timor Leste. Dari Timor Leste. Tim Agustinus boleh stay dulu sebentar ya. Iya. Agus mau tunggu kembali hari Sabtu ya Pak. Oke, lihat ya Bu Salam Lia, teman-teman Bu di Tuti ya. Ya, Mau thank jalan you. dulu nih, ada tugas. Sip, lanjut Pak Wardoyo. Ya.